Pernah nggak sih kalian lagi scroll-scroll media sosial, terus nemu unggahan tentang agama dan mikir, waduh, kok ini bisa viral banget ya? Nah, hari ini kita bakal nyelam ke dunia yang kayaknya kita semua kenal banget, titik temu antara keyakinan kita dan lini masa kita. Kita bakal bedah bareng-bareng gimana agama dan algoritma itu saling membentuk satu sama lain di dunia maya. Pasti pernah ngerasain kan? Satu detik kita lihat postingan ceramah yang adem banget, detik berikutnya kolom komentarnya udah kayak medan perang digital. Kok bisa ya konten agama itu di satu sisi menyatukan, tapi di sisi lain bisa memecah belah banget di waktu yang bersamaan? Nah ini dia misteri yang mau kita pecahin bareng. Tapi buat bener-bener ngertiin ini semua, kita nggak bisa cuma modal opini doang. Kita butuh semacam kacamata khusus, sebuah kerangka berpikir yang kuat buat melihat pola di balik semua kekacauan ini. Dan untungnya, kerangka itu ada. Panduan kita datang dari seorang akademisi keren bernama Heidi Campbell. Di dalam bukunya yang luar biasa ini, dia tuh ngasih kita semacam kunci buat ngebuka pemahaman tentang gimana komunitas beragama sebenarnya menjinakkan teknologi. Gagasannya inilah yang bakal jadi fondasi kita hari ini. Oke, sekarang kita masuk ke intinya nih. Sering kali kita mikir kalau teknologi itu cuma kayak wadah netral yang kita isi dengan konten agama. Tapi gimana kalau hubungannya itu jauh lebih rumit dari itu? Bagian ini bakal ngebahas gimana agama dan teknologi itu sebenarnya saling ngobrol, saling membentuk, dan bahkan saling mengubah satu sama lain. Nah, ide kunci ini punya nama yang keren, Religious Social Shaping of Technology, atau kita singkat aja RSST. Kedengarannya mungkin akademis banget ya, tapi idenya tuh sebenarnya sederhana banget. Komunitas beragama itu bukan pengguna yang pasif. Mereka nggak cuma nerima teknologi gitu aja, tapi secara aktif mengutak-atik dan ngebentuk teknologi itu biar pas sama nilai dan keyakinan mereka. Poin paling pentingnya adalah, ini hubungan dua arah yang dinamis. Jadi ini bukan cuma soal gimana Instagram atau TikTok mengubah cara orang berdakwah, tapi juga, dan ini yang sering kita lupa, soal gimana nilai-nilai agama ngebentuk cara orang pakai platform itu. Entah itu buat bikin pengajian online, grup doa di WhatsApp, atau yang lainnya. Keduanya ini terus-terusan saling mempengaruhi. Oke, teorinya udah dapat. Sekarang, yuk kita bawa teori ini ke medan perang yang sesungguhnya, lini masa media sosial kita. Apa yang terjadi waktu proses saling membentuk ini ketemu sama kekuatan paling dahsyat di era digital? Yap, benar banget, sang algoritma. Kalau dulu proses adaptasi ini mungkin butuh waktu bertahun-tahun, sekarang ada satu faktor yang bikin semuanya jadi super cepat, algoritma. Dan kita harus sadar, algoritma itu buta. Dia nggak peduli kontennya benar atau salah, damai atau provokatif. Dia cuma lapar sama satu hal, interaksi kalian. Klik, suka, komentar, bahkan kemarahan kalian. Dan disinilah siklus yang agak bahaya ini dimulai. Awalnya dari konten yang mancing emosi kuat, bisa rasa kagum, tapi lebih seringnya rasa marah. Algoritma ngelihat ada lonjakan interaksi dan langsung mempromosikan konten itu ke lebih banyak orang. Hasilnya, lini masa kita jadi penuh sama konten sejenis, menciptakan ruang gema, di mana kita cuma dengar suara kita sendiri yang diulang-ulang. Dari sinilah jurang pemisah itu mulai terbentuk dan makin dalam. Dan inilah hasilnya, ini titik paling krusialnya. Di dalam ekosistem yang dirancang buat konflik ini, agama yang harusnya jadi sumber kedamaian, malah seringkali dibingkai jadi penanda identitas. Kita versus mereka. Fungsinya jadi bergeser, dari yang tadinya tuntunan spiritual, jadi semacam bendera perang. Kalian pernah ngerasain hal ini nggak? Setelah kita paham cara kerja mesin ini, pertanyaannya sekarang, apa kita bisa mengendalikannya? Jawabannya, bisa. Bagian terakhir ini bukan tentang nyalain teknologi, tapi tentang gimana caranya kita bisa jadi pengguna yang lebih sadar dan kritis di tengah badai informasi ini. Ini dia 4 pertanyaan yang bisa jadi semacam tameng mental buat kita. Pertama, pas lihat konten viral, coba berhenti bentar dan tanya, narasi apa sih yang sebenarnya lagi dijual di sini? Kedua, lihat lini masa kamu. Ini tuh jendela ke dunia atau cuma cermin yang mantulin pandangan gue aja? Ketiga, amati lingkaran pertemanan kalian. Kita ini pakai medsos buat dialog atau buat saling serang ya. Dan yang paling penting, tanyakan ke diri sendiri. Interaksi ini bikin saya jadi lebih bijak atau cuma bikin saya jadi lebih marah? Kita tutup dengan pengingat yang kuat banget dari Heidi Campbell. Teknologi tidak pernah netral. Ia selalu dibentuk oleh nilai-nilai penggunanya. Setiap klik, setiap like, setiap share yang kita lakukan, itu adalah sebuah suara. Kita semua, sadar atau enggak, ikut membentuk teknologi ini, detik demi detik. Jadi pertanyaan akhirnya, bukan buat teknologi, tapi buat kita semua. Dunia digital kayak apa sih yang sedang kita bangun bersama-sama? Yuk, kita renungkan itu.